Nama saya Mark. Mark. Aku Wong Cino. Aku Wong Cino. Apa? Petir. Oke. Banyak juga ya orang-orang yang lucu itu. Tidak. Sekarang sudah kurang. Oh, sudah kurang. Sudah kurang ya? Begitu. Iya. Makasih ya. Terima kasih. Nanti Awas kepada orang Cina, karena setelah Anda terpengaruh dengan orang Tionghoa yang berada di Indonesia, pasti Anda akan tidak mengaku guys sebagai dikatakan orang Tiongkok, tidak mengaku guys. Jadi itu adalah hal-hal yang bagi saya sangat unik bagi mereka yang berada di Indonesia. Ngajarin orang Cina ngomong bahasa Indo part 2. Oke. Halo. Nama saya Mark. Mark. Aku Wong Cino. Aku Wong Cino. Apa? Ini asli orang China ya guys ya, yang berada di negara Tiongkok ya. Ngomongnya dengan orang Tionghoa yang berada di Indonesia. Orang Tionghoa ajarin orang China. Wah. Ya. Petir. Oke. Dingin banget. Orang Malaysia kaget di Jakarta banyak Chinese. Jadi aku Oh bawa ya? teman aku dari Malaysia datang ke Pancoran Peak Chinatown dan dia bilang kayak gini. Saya ini bukan bermaksud rasis ya, tapi ini pertama kali saya lihat begitu banyak orang Tionghoa di Indonesia. Oke. Karena kan saya di Jogja ya. Jadi Oh. apa ya, saya kaget sih kok kayak Malaysia bukan Malaysia. Ya maaf ya saya. Orang Malaysia guys kaget. Banyaknya orang Cindo yang berada di Jakarta ya. Di video kali ini saya akan ngajarin bagaimana cara memanggil Cindo dengan benar. Jadi Oke, nggak semua Cindo baik. itu cocok dipanggil Koko dan Cici. Oh. Kalau teman-teman kerjanya di bidang marketing, di bidang sales, atau di bidang service lainnya, dan banyak bertemu dengan Cindo, Oke. ini adalah pelajaran bagaimana cara memanggil yang tepat, sehingga mereka nantinya akan surprise dan senang karena kita tahu cara menyapa dengan benar. Ada 6 variasi panggilan sesuai dengan umurnya. Jadi yang pertama, kalau kita melihat Cindo yang umurnya jauh di bawah kita dan terlihat masih anak-anak sampai dengan level remaja, Oke. kita bisa manggil untuk cowok Titi atau untuk yang cewek Mei. Oh. Nah, kalau bertemu dengan yang usianya sudah dewasa tapi belum sampai ke level om-om dan tante-tante, kita cocok manggilnya untuk cowok Koko, untuk Oke. cewek Cici atau Cice. Nah, kalau sudah sampai di level om-om atau tante-tante, tapi belum sampai kakek nenek, umurnya belum setua itu, kita boleh manggil yang cowok Acek atau Acik. Acik. Oh. Yang wanita bisa dipanggil dengan Ai atau Ii. Yang terakhir, kalau bertemu dengan Cindo yang sudah kakek-kakek atau nenek-nenek, silakan panggil dengan Akong dan Akong? Ama. Ah. Dengan memahami 6 kosakata itu, kemudian dipadukan dengan momen yang tepat, pasti pelangganmu yang Cindo akan senang banget dan surprise karena istilah-istilah ini jarang dipakai oleh non-Cindo. Oke. Saya pastikan seluruh Cindo akan memahami karena ini adalah panggilan biasa yang mereka dengar sehari-hari. Nah, justru kadang saya mengalami pengalaman yang awkward karena ketika saya jalan ke toko bareng mama saya dipanggil Koko, mama saya dipanggil Cici. Seharusnya dia dipanggil Ai karena usia umur yang sangat jauh. Iya, iya. Ya, mama saya sih senang-senang aja ya dipanggil Cici. Jadi Semoga mudah. penjelasan saya make sense ya. Oke. Semoga diperjelaskan. Bisa dipahami ya. Dialek Cina yang sudah dijadikan bahasa sehari-hari orang Indonesia. Mari kita Oke. bahas. Ini uang berapa? Kamu bilangnya apa? Gocap, goceng, beban. Nah, kata ini sudah diserap di KBBI. Berarti kata ini sudah sering menjadi kata-kata yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Gocap, goban, dan sebagainya adalah aslinya dari dialek Hokkien yang kemudian diakulturasi dan diserap oleh bahasa Indonesia. Penyerapan bahasa ini dipengaruhi oleh kebiasaan orang keturunan China yang berinteraksi dengan orang Indonesia, terutama dalam bidang jual beli perdagangan. Seperti yang kita ketahui, keturunan China banyak yang menjadi pedagang. Jadi untuk memudahkan komunikasi dalam bahasa Indonesia yang panjang disingkat menggunakan bahasa logat Hokkien. Goceng dan goban contohnya. Buat yang belum tahu, goceng itu artinya 5.000 Oh, dan 5.000. gocap itu artinya 50. 50.000 itu adalah goban. Tapi sekarang banyak banget teman-teman yang menyebut 50.000 dengan gocap.
Padahal Gocap. harusnya goban. Nah, ku tantang nih, silahkan tanya tentang budaya China. Di setiap pertanyaan yang ku jawab dengan video reels akan mendapatkan cepek ceng atau 100.000 rupiah. Ayo, silahkan tanya. Kamu orang Indonesia bukan? Oh, bukan. Bukan. Tapi kelihatannya seperti orang Indonesia loh. Iya. Serius, mirip. Iya, mirip. Terus kalau kamu ngomong juga Ini adalah orang China ya guys ya. Orang China yang berada di Indonesia, tapi kayaknya ngomongnya bicara bahasa Indonesia itu begitu fasih banget ya, luar biasa ya. Walaupun kelihatannya seperti logat asing, tapi kayaknya seperti orang Indonesia juga ya ngomong-ngomongnya. sebetulnya mirip juga sama orang Indonesia. Iya. Tapi kemarin ada yang bilang saya bahasa Indonesianya masih ada logat asing gitu. Iya. Sebetulnya bukan logat asing, cuman bukan logat Jakarta. Tapi Indonesia daerah lain kayak gitu. Aku pernah dengar di Indonesia daerah lain memang ada logat-logat juga. Tapi bukan logat Jakarta. Jadi miliknya logat mana? Logat mana? Ya, logat mana? Saya juga tidak tahu logat mana. Logat Mentan. logat mana ya? Mentan bukan Kalimantan. Kalimantan, Bukan. Mantan, Medan, Logat bukan. mana ya? Surabaya, bukan. Jawa. Jawa, Di ada mana? dikit-dikit Jawanya lah. Di mana, guys? Iya. Dikit-dikit. Karena sebelumnya saya di Jawa, Oh, sebelumnya Jawa. di Jogja. Oh, iya ada itunya logat daerah tapi bukan logat. Maksudnya bukan logat kayak bukan Indonesia gitu, bukan. Bukan Indonesia tapi daerah lain, bukan Jakarta. Iya. Kamu asli mana? Aku asli di Jakarta. Jakarta. Iya. Aku lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Oh gitu. Gitu. Tadi juga ada yang bilang saya orang Indonesia. Orang Indonesia. Ya tadi kayaknya teman kerja kamu nih. Iya. Bukan. Isi pos. Bukan. Oh, iya. Dia bilang, kamu orang Indonesia ya? Saya bilang, enggak, saya bukan orang Indonesia. Iya, memang terlihat seperti orang Indonesia. Karena kulitnya agak hitam ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi seperti ini ya, seperti cici-cici Indonesia loh. Cici-cici. Keturunan Ya, Chinese. Iya, bukan Indonesia lokal mbak-mbak gitu, bukan. Oh, bukan. Oke. Baik. Makasih. Oke. Bye. Terima kasih. 中国人，印尼人，你好，美女。你 Orang 好，帅 Indonesia. 哥。哎，你在印尼留学了吗？还是在印尼工作呀？我是印尼人，印尼讲的是 Bentar guys, yang di bawah itu adalah orang Indonesia, ya keturunan etnis Tionghoa. Manakala yang di atas itu adalah orang Chinese, asli Chinese guys, dari negara Tiongkok. Ngomongnya dalam bahasa apa ini guys? Bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, ataupun bahasa apa ini? Tapi kalau lihat di antara mereka ini fisik yang sama, tapi berbeda negara, ya. 讲英文吗？还是什么？印尼有印尼语啊，哦， Oh, paham. 哎，你哪里人啊？印尼雅加达，听说过没有？我知道雅加达，雅加达不是印尼首都吗？是，哎，那你哪里人呀，姐？你在印尼留学？不用喊姐，还年轻呢。你多大？哎，你零几的呀？你多大？你零几的呀？你多大？我05的。我06的。你06了，你从小就在印尼生活吗？我是印尼人。你爸爸是印尼人吗？还是你妈妈是印尼人？是印尼人我感觉你就是中国人。我想问的是，你中国哪里的？我是印尼人。 Nggak percaya. 我不信，我们可以 Nggak 干个 percaya. Saya sering lihat orang Indo ngomong kayak gini, Keke, 我想吻你, Keke, 我想吻你. Jangan ngomong kayak gini. Awas Oke. ya kalau ngomong kayak gini. Orang Awas. Thailand bisa salah paham. Ntar dia kira kamu suka sama dia loh, gimana ya? Soalnya, 我想吻你 itu artinya aku pengen cium kamu. Wow. Wih. Aku pengen cium kamu itu Mandarinnya 我想吻你. Wow. Kalau gua mau tanya sama kamu, Mandarinnya harus ngomong 我想问你. 我想问你, 我想问你 sama 我想问你 beda nada ya. Kalau menurut kalian belajar nada ini terlalu susah, kalian bisa ganti kalimat kayak 不好意思请问一下, 不好意思请问一下. Kalau 请问一下ini udah oke. Ini artinya numpang tanya, nggak usah sampai 我想问你. Nah, 我想问你 susah kan? Oke, semoga membantu. Gua Cindo Medan. Kalau ngomong pasti pakai bahasa Hokkien campur bahasa Indonesia. Silo, gua terlambat ya. Di acara Cak Tiama ini kau tiang bawah. Oh ya. Aneh macet lo ya Medan. Gara-gara gali lubang tutup lubang dari kuca aneh hone boho-boho ya. Dua kamu kok aneh lepek sih lu kok aneh ikha khapin aneh tipis ki gara-gara aneh lepek.
Waki salom hing laco tamo ce biar boleh pek. Ready, ciri-ciri Cindo pada umumnya itu apa? Biasanya sih good looking ya. Aku gak. PJ, ciri-ciri Cindo pada umumnya itu apa? Pinter promosi. Nah, buat kalian semua yang lihat video ini langsung aja datang ke Tokopedia.co kalau misalnya mau cari sepatu di PTC Surabaya. Anjas. Promosi, C. Gak apa-apa lah. How, ciri-ciri Cindo pada umumnya itu apa? Soge. Oh iya benar. Kaya. Aku iso. Lah kan gak. Kamu nggak kaya? Iya juga ya. Tutorial ngomong kayak Cici Surabaya. Caranya cukup gampang. Kalian tuh kayak ngomong bahasa Jawa biasa sehari-hari, tapi ojo full bahasa Jawa. Jadi kayak rada dicampur-campur bahasa Indonesia gitu. Terus beberapa kata diganti pakai huruf A. Contoh, gak iso jadi ndak isa. Yo opo jadi ya apa. Opo o jadi apa o. Nang di jadi ndek mana. Nang kono jadi ndek sana gitu. Jadi kayak bahasa Jawa tapi dicampur Indonesia tapi dialus-alus no gitu. Terus step kedua adalah tiap kamu ngomong akhir kalimatnya tambah ono lek gak cak dul se. Cak dul se. Jadi contohnya gini. Jessica, ya ampun, aku puangling sih. Ya apa kabare? Kita wis lama pol gak ketemu gak sih? Aku kuangen dul. Cindy, ya ampun, sekarang tambah cantik sih. Rambutmu apik, Cak. Ya apa kabare? Saya ambek Kevin ta? Iya, saya ambek Kevin aku. Kamu ya apa jadi Mbak Brian ta? Dia ganteng dul. Keren gak sih? Iya baru cedek sih tapi belum tahu jadinya ya apa. Ya wis, kamu mau kemana ini? Oh ini mari gini mau ketemu koncoku di sana. Oh di sana. Ya wis like gitu sampai no ya. Ya wis sampai no juga ya. Nah gampang kan? Selamat mencoba. Satu pertanyaan Moy, makan bahasa kita apa Moy? Se. Pergi. Pulang. Oke guys, ini adalah orang Chinese dari Sarawak, Malaysia, perbatasan di antara Kalimantan lah ya guys. Yang menanya-nanya ini adalah orang Indonesia menanya kepada orang Chinese dari Sarawak, Malaysia guys. Kita dengar guys. Ayo, apa yang ditanya-tanyainnya? Minum. 1, 2, 3, 10. Oke. Jadi sedikit tahu ya bahasa Tionghoa atau bahasa Cina yang ada di sini. Tadi itu Tionghoa apa namanya? Apa namanya? Bukan Hakka ya, bukan Kek ya, bukan ya? Apa namanya? Leco. Leco. Kalau kamu orang apa? Tionghoa juga? Orang Cina juga? Orang Cina juga. Oh, kita orang Cina juga. Bahasanya Kek atau Teochew? Oh Hakka. Kalau di Kalimantan Barat itu di daerah mana Singkawang itu Hakka semua. Kalau Teochew itu banyakan di daerah Pontianak. Tapi ini saya kurang tahu tadi, jarang saya dengar nama yang Cina tadi itu. Apa namanya tadi sebutannya? Leochu. Banyak juga ya orang-orang yang Leochu itu. Tidak. Sekarang sudah kurang. Oh sudah kurang. Sudah kurang ya. Begitu. Iya, makasih ya. Makasih. Nanti saya upload untuk TikTok, boleh kan? Boleh. Boleh. Dia punya TikTok apa? Cuma ini pakai bahasa, bukan. Ini iya. Oh. Baik. Oke, jadi tadi itu obrolan saya dengan salah satu warga Tionghoa yang ada di sekitaran Kota Kuching atau Bandar Kuching. Saya juga belum tahu persis nama yang dia sebut. Kalau biasanya di daerah Kalimantan itu biasa adanya Tionghoa, Hakka, terus Hoklo atau Teochew, terus satunya lagi adalah Hokkien. Itu pun masih jarang-jarang. Tapi yang tadi itu saya perhatikan masih jarang sekali saya dengarnya. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok mengenai orang Tionghoa yang berada di Indonesia dan orang Cina, orang asli Cina yang berasal dari negara Tiongkok ya. Mereka ngomong-ngomong dalam bahasa Indonesia, kayaknya juga orang Cina ini belajar bahasa Indonesia dan juga budaya Indonesia guys. Awas kepada orang Cina, karena setelah Anda terpengaruh dengan orang Tionghoa yang berada di Indonesia, pasti Anda akan merasa senang dan kelihatannya sangat suka sekali bercanda-candaan dan berteman dengan orang Indonesia. Awas ya, hati-hati ya kepada orang Cina yang berada di negara Tiongkok.
Dan ini adalah sebagai salah satu bukti ya guys ya, bahwa orang Tionghoa ataupun dipanggil sebagai Cindo ya, mereka dari segi bahasanya tuh guys, mereka begitu medok sekali guys. Mereka mampu berbahasa logat daerah ya, seperti mana tadi tuh begitu medok sekali ya. Contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, mereka juga mampu bertutur dengan jarak yang lebih baik guys. Seolah-olah kita tidak tahu apakah mereka ini adalah orang pribumi Indonesia. Kita lihat mereka ini adalah keturunan etnis Tionghoa yang berada di Indonesia. Apabila kita lihat luar biasanya mereka mampu bertutur setiap dari mana apapun, dari manapun mereka berada, di daerah manapun, seperti di Kalimantan, di Pontianak, ya di Surabaya, di Jakarta, di Medan juga. Itu adalah beberapa hal sebagai contoh ataupun rujukan untuk melihat bahwa orang Tionghoa yang berada di Indonesia begitu senang sekali tinggal dan menjadi orang Indonesia. Kalau kita lihat tadi guys, orang asli Cina juga begitu sangat senang sekali, dan mereka juga heran kenapa ada orang Tionghoa yang berada di Indonesia. Kenapa? Mereka juga lupa ya bahwa kalau kita lihat pada zaman-zaman dulu orang Cina ya, mereka berdagang, pergi ke satu tempat untuk berdagang, dan itulah beberapa pengembangan generasi ke generasi pada hari ini. Jadi berlakulah pengembangan tersebut. Sebagai contoh Indonesia, kita lihat orang keturunan Tionghoa ini mereka dilahirkan, dibesarkan, bersekolah dan makan hasil pertanian di Indonesia. Mereka langsung menjadikan diri mereka itu mengaku bahwa mereka ini adalah orang Indonesia. Tidak mengaku guys sebagai dikatakan orang Tiongkok, tidak mengaku guys. Jadi itu adalah hal-hal yang bagi saya sangat unik bagi mereka yang berada di Indonesia. Oke guys, jadi menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar guys. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah channel YouTube dengan konten yang sibuk mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Adi Fasa Eren Channel, Adi Fasa Eren Channel.